Rahayu-rahayu. Tanpa kusebutkan namaku, aku yakin kalian sudah tahu siapa aku. Ya, dulu namaku sangat terkenal dan ditakuti kaum ningrat. Tapi masyarakat miskin banyak yang mencintai aku. Aku adalah Berandal Lokajaya. Nama asliku adalah Raden Said. Aku putra dari Bupati Tuban, Tumenggung Arya Wilatikta, dan ibuku bernama Dewi Nawangrum. Sejak kecil aku dididik secara agamis oleh orang tuaku. Menginjak dewasa hatiku memberontak karena melihat kemiskinan masyarakat Tuban dan terdapat banyak ketidakadilan. Akhirnya aku memilih jalan yang salah. Aku nekat menjadi berandal atau perampok. Aku mencuri harta, bahan makanan di gudang kadipaten, atau di rumah para bangsawan yang kikir. Setelah itu secara diam-diam, aku membagikannya kepada rakyat miskin. Namun aksiku tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten, dan melapor ke orang tuaku. Hingga aku mendapat hukuman diusir dari rumah, harus keluar dari Tuban. Singkat cerita kini aku benar-benar menjadi seorang berandal. Hutan adalah tempat tinggalku. Karena di situ aku bisa leluasa mengintai dan merampok para bangsawan atau orang kaya yang lewat. Dan kurubah namaku menjadi Berandal Lokajaya, dan aku selalu memakai baju hitam. Hingga suatu hari Allah mempertemukan aku dengan seseorang YG berbaju putih. Kudekati dia dan kurampas tongkatnya. Banyak kejadian aneh dalam peristiwa itu. Aku tersadar ternyata dia bukan orang sembarangan. Beliau adalah Sunan Bonang. Aku takut, aku menyesal, akhirnya aku berguru pada Sunan Bonang, dan diangkat sebagai muridnya, dengan syarat aku harus menunggu kedatangan Sunan Bonang di pinggir sungai, sambil menjaga tongkat miliknya. Penantianku selama di pinggir sungai atau kali itulah yang menjadikanku disebut sebagai Sunan Kalijaga yang berarti menjaga kali atau sungai. Dan aku adalah salah satu sunan yang tergabung dalam Sunan Sembilan atau Wali Songo. Kalian semua tentu sudah tahu, makamku berada di Desa Kadilangu Demak. Dan di sini aku akan menunjukkan sebuah bukit yang bernama Suroiti di Desa Suroiti, Kecamatan Panceng. Jaraknya sekitar 40 km dari kota Gresik. Suroiti juga sebagai salah satu objek wisata religi di Gresik. Ada Gua Langseh. Gua tempat aku uslah, menyendiri, bertapa, bermunajat di dalam gua yang hingga kini masih bisa dilihat keberadaannya. Dan satu hal lagi, di situ juga ada makam yang dipercaya masyarakat sebagai makamku. Selain itu terdapat makam-makam kuno lainnya. Di antaranya, makam Empu Supo, Empu Supadria, Raden Bagus Mataram dan masih banyak lagi makam-makam yang terpisah dari makamku. Untuk keberadaan makamku yang di Suroiti, tidak perlu diperdebatkan, namun juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Yang terpenting kita hormati makam-makam dan petilasan para leluhur, agar anak cucu kita tidak kehilangan sejarah dari para leluhur. Wallahu a'lam. Apa malam ini? Nanti kita cari. Ayo, cepat. Ada apa tuh? Sebentar, kita jaga-jaga dulu. Aman ini, kita tolong. Apa ini? Ini. Sebelumnya, ia selalu mengambil makanan di lumbung pangan kerajaan. Hal itu dilakukan berulang kali. Karena ketahuan, ia pun akhirnya dikeluarkan dari kerajaan. Tak sampai di situ saja, Sunan Kalijaga mulai mengambil dan merampas barang dari seorang perampok dan kemudian dibagikan kepada masyarakat gelandangan. Ngapain ya? Kita kelaparan. Oh ini ada sedikit ubi sama hasil panen nih, Pak. Mau nggak, Pak? Tak kasih ke kalian. Tapi kita tidak punya duit. Nggak apa-apa, Pak. Gratis untuk kalian. Secara percuma-cuma ya, Pak. Sikap belas kasihnya kepada masyarakat gelandangan menjadikan dirinya untuk melakukan apapun agar dapat membantu mereka. Sunan Ampel pun mengetahui apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan bertemunya di jalan pulang. Kalau mau nolong orang nggak gitu caranya. Kamu pakai hasil jerih payahmu sendiri. Itu hasil jerih payah sendiri ya. Ya besok nggak usah diulangi. Kamu jangan ngerampok. Oke. Kamu ikut ajaran aku. Ya. Dengan cara yang baik. Kamu harus menolong orang. Kamu harus ngasih tahu yang baik. Kamu besok ngajarin warga wayang, gamelan, terus lagu-lagu.
gitu. Nggih. Tahu? Nggih, Pak. Ler ilir, tandore wosungi ler ta ijo, royo royo tak sengguh temanten anyar. Sunan Kalijaga mengadakan pentas yang harus dibayar dengan syahadat untuk menyebarkan agama Islam. Dan inilah kisah Raden Said hingga menjadi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pernah berpesan, jangan melihat penampilan sebagai tolak ukur suatu keimanan, karena keimanan itu adanya di dalam, sedangkan penampilan itu adanya di luar. Orang yang benar-benar soleh biasanya tidak menunjukkan kesolehannya, tetapi malah menunjukkan perilaku-perilaku anehnya. Untuk apa? Untuk berkamuflase supaya dianggap gila. Belajarlah dari buah. Buah itu ada yang luarnya bagus, ketika dibelah amat disayangkan dalamnya busuk. Ada juga buah itu yang busuk di luar, ketika dibelah bagus di dalam. Dekati, kenali, dalami, lalu berbicara. Karena melihat lebih baik daripada mendengar. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengarlah apa yang dia bicarakan. Semoga kata-kata saya yang sesimpel ini menjadikan ilmu pengetahuan buat kita semua, bahwasanya jangan hanya menilai seseorang berdasarkan cover luarnya saja.